Halo, hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita lanjutkan materi di minggu yang lalu berkaitan dengan politik kolonial Belanda di negara jajahannya, terutama di Indonesia, sampai akhirnya bagaimana politik etis itu nanti bisa memberikan dampak yang sangat signifikan mengenai tumbuhnya semangat nasionalisme atau munculnya ruh kebangsaan. Kita lihat ini adalah kondisi kehidupan di sosial masyarakat di Indonesia, di mana pada saat itu banyak sekali orang-orang pribumi yang menderita penyakit kolera, di mana mereka masih sangat bergantung dengan tenaga kesehatan yang berasal dari orang-orang Eropa. Nah, ini adalah orang-orang pribumi yang mereka bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Nah, dari sinilah nanti muncul golongan-golongan kaum terpelajar, ya. Bagaimana kaum terpelajar ini menjadi sosok yang sangat sentral dalam pengembangan semangat kebangsaan. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak pribumi yang sangat antusias dalam menempuh pendidikan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, di mana mereka sangat antusias, sangat bersemangat dalam belajar, terutama bisa kita lihat di situ belajar berhitung. Nah, proses edukasi inilah nantinya yang akan memunculkan sebuah semangat baru, semangat nasionalisme di kalangan kaum intelektual. Kita juga bisa melihat bahwa peran pers menjadi sangat dominan pada masa itu, di mana pers merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh kaum terpelajar untuk menyebarkan atau mengobarkan semangat nasionalisme. Jadi pers memiliki peran yang sangat dominan dalam menjunjung atau menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita sampai pada organisasi kebangsaan Budi Utomo. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai Budi Utomo. Semangat nasionalisme, kemudian tidak bergerak di bidang politik, kemudian juga bagaimana mereka bisa menumbuhkan rasa kebangsaan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana organisasi kebangsaan itu menjadi sebuah cikal bakal munculnya ruh kebangsaan, munculnya sebuah rasa nasionalisme. So, tidak perlu berlama-lama, silakan disimak penjelasan dari Pak Septa. Jangan di skip-skip, tonton sampai selesai agar kalian bisa mendapatkan informasi yang up to date mengenai organisasi kebangsaan yang ada pada masa pergerakan nasional. So, silakan disimak videonya. Check this out. Baik ya, Pak Septa lanjutkan. Di materi kali ini, di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang asal-usul peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Banyak sekali polemik yang berkaitan dengan asal-usul peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kita menuju ke slide berikutnya. Selayang pandang. Peringatan 40 tahun Hari Kebangkitan Nasional kali pertama digelar pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan di Yogyakarta pada saat itu. Belum di Jakarta. Nah, Soekarno menyatakan bahwa meskipun kita sudah merdeka, namun bahaya tetap mengancam Republik dari segala penjuru. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Akhirnya, insya Allah, kitalah yang menang asal kita memenuhi beberapa syarat yang perlu untuk kemenangan itu. Ini adalah ucapan dari Presiden Soekarno yang diucapkan pada saat di Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Ada beberapa syarat yang perlu dilakukan untuk kemenangan itu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kita harus objektif.
Ya, apa objektifnya? Menyusun march politik. Bagaimana caranya menyusun march politik itu? Kekuatan massa untuk mendukung perjuangan politik. Ya, analisisnya adalah menggalang persatuan nasional, sehingga conclusion tujuannya adalah Indonesia merdeka. Jadi ini adalah tujuan politik atau syarat-syarat yang harus dilakukan agar kita tetap bisa merdeka, yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada saat di Istana Kepresidenan di Yogyakarta tadi. Kita menuju ke slide berikutnya. Hari Kebangsaan. Penentuan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi sebuah masalah polemik, masalah yang pelik nantinya di kemudian hari. Seperti apa? Nah, ini. Jadi, Hari Kebangsaan atau penentu Hari Kebangkitan Nasional itu terkait dengan politik historiografi atau politik penulisan sejarah dari pemerintah. Nah, pemerintah memerlukan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional. Ya. Nah, organisasi yang mewakili kepentingan nasional ini harus adalah organisasi yang melawan kolonialisme. Dan itu adalah legitimasi historis. Jadi materi kali ini objektif pembelajarannya adalah bagaimana politik historiografi atau politik penulisan sejarah dari pemerintah itu dapat mewakili perjuangan melawan kolonialisme. Nah, perjuangan melawan kolonialisme ini harus melalui sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan legitimasi historis tadi. Teori yang pertama, kelompok-kelompok politik dominan pada masa itu semuanya memiliki senjata atau memiliki tafsir sendiri kemana arah republik harus dibawa. Jadi kelompok-kelompok politik macam Masyumi, PNI, ya kan, kemudian Syarikat Islam, Indische Partij, itu mereka punya tafsir sendiri kemana kira-kira republik ini harus dibawa. Nah, pemerintah harus berpikir bagaimana mencari unsur-unsur pemersatu sehingga orang tidak mencari jalannya sendiri-sendiri. Jadi ada dua teori nih. Yang satu, organisasi itu memiliki cara untuk membawa kemana arah republik ini. Yang satu teori yang satunya, pemerintah harus mencari cara agar partai politik itu tidak mencari jalannya sendiri-sendiri. Nah, kita menuju ke slide berikutnya. Kenapa Budi Utomo dipilih? Ya kan, Hari Kebangkitan Nasional itu kan selalu diperingati sebagai hari lahirnya Budi Utomo. Nah, kenapa Budi Utomo dipilih? Yang pertama, Budi Utomo itu adalah organisasi yang paling moderat, organisasi yang bisa menggandeng semua pihak, organisasi yang bisa bekerja sama dengan loyalis nasionalis ataupun dengan pemerintah kolonial. Yang kedua, Budi Utomo dipilih karena nasionalis. Ya kan? Nasionalis di sini dia itu tujuannya Indonesia merdeka itu memang benar, tetapi tidak tersurat, tapi lebih tersirat. Ya kan? Nah, yang ketiga, Budi Utomo dipilih karena jalan tengah, ya kan, meskipun dia itu tidak berhasil secara politik, karena Budi Utomo bergeraknya lebih ke sosial budaya. Nah, yang keempat, kalau sebuah kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi politik tersebut berhasil secara politik, maka orang akan melacak asal-usul dirinya kepada organisasi ini.
Jadi misalnya Budi Utomo berhasil secara politik, maka baik pemerintah kolonial ataupun lawan politik Budi Utomo itu akan mencari asal-usulnya. Kira-kira ini organisasi yang dilarang atau tidak? Organisasi yang radikal atau tidak? Ya, jadi Budi Utomo dipilih karena 4 alasan ini. Kita menuju ke slide berikut. Nah, ketika tadi teori-teori, ingat kembali, partai politik ingin membawa gerbongnya masing-masing. Nah, pemerintah diharapkan untuk bisa mengembalikan partai politik yang mungkin berseberangan, sehingga mereka kembali ke jalur yang benar mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa Indonesia merdeka, Republik Indonesia bisa dikatakan dalam bahaya. Apa bahayanya? Ya kan? Hasil penelitian pasca proklamasi kemerdekaan Republik yang masih belia itu bisa dikatakan dalam keadaan bahaya. Ya kan? Apa analisis kenapa kok bisa dikatakan bahaya, Pak? Banyak wilayah Indonesia, ya, atau kita ke data dulu. Belanda dengan membonceng sekutu kembali mendirikan pemerintahannya dan melancarkan agresi militer pertama pada 1947. Jadi Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan tahun 45 itu dalam posisi bahaya loh. Data dan faktanya apa? Belanda dengan membonceng sekutu kembali mendirikan pemerintahan dan melancarkan agresi militer pertama pada 1947. Analisisnya apa? Banyak wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, termasuk ibu kota Jakarta, sehingga pemerintah Indonesia itu hijrah ke Yogyakarta. Nah, itu ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam itu ternyata Belanda juga mensponsori pembentukan negara-negara boneka untuk melawan legitimasi negara kesatuan Republik Indonesia. Negara boneka macam negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur. Nah, itu Belanda yang mendukung dan Belanda yang mensponsori pembentukan negara boneka tersebut untuk melawan legitimasi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ternyata setelah Indonesia merdeka itu muncul 2 golongan, yakni golongan pemerintah melawan golongan oposisi. Ini adalah urutan historis pemerintah melawan golongan oposisi. Yang pertama, Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR ini isinya adalah Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Pesindo, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Barisan Tani Indonesia. Nah, FDR ini melakukan provokasi di mana-mana. Amir Syarifuddin sendiri itu menyatakan menyesal dengan menandatangani perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini pun yang menyebabkan dia jatuh sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, FDR itu menggerakkan pemogokan buruh seperti di pabrik Karung Goni di Delangu pada awal Mei 1948. Nah, kalian juga perlu lihat nanti munculnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Itu juga adalah salah satu konflik antara pemerintah melawan golongan oposisi. Dalam keadaan republik yang krusial itu, sebuah simbol baru persatuan sangat dibutuhkan. Ya, menurut Pak Taufik Abdullah dalam Mei 2008,
and 100 years ago. Histories, Myth and Consequences dalam Jurnal Masyarakat Indonesia nomor 2 tahun 2008. Jadi dalam keadaan yang krusial itu harus sebuah simbol-simbol baru persatuan yang sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu Ki Hajar Dewantoro, Rajiman Widyodiningrat mengusulkan kepada Soekarno-Hatta dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Ali Sastro Amijoyo agar memperingati peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Saat itu istilahnya adalah Kebangunan Nasional yang ke-40. Jadi belum Kebangkitan Nasional, tapi istilahnya Kebangunan Nasional yang ke-40. Jadi Ki Hajar Dewantoro, Rajiman Widyodiningrat mengusulkan kepada Soekarno. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu latar belakangnya adalah hal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, di slide sebelumnya. Nah, akan tetapi ada dua point of view menurut Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan. Inisiatif itu datang dari Presiden Soekarno. Apa menurut Pak Karno dari sudut pandang Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan? Pada tanggal 20 Mei, menurut beliau adalah hari yang patut dianggap hari mulia oleh bangsa Indonesia. Karena pada hari itu, perhimpunan kebangsaan yang pertama yaitu Budi Utomo didirikan dengan maksud menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah belah agar dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat. Nah, ini menurut Pak Karno inisiatif dari Pak Karno menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi pada tanggal 20 Mei itu dianggap sebagai hari yang mulia oleh bangsa Indonesia. Karena pada hari itu perhimpunan kebangsaan yang pertama yaitu Budi Utomo didirikan dengan maksud menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah belah agar dapat mewujudkan suatu bangsa yang kuat. Nah, dari situ akhirnya Pak Karno menugaskan Mr. Asaat, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai perwakilan golongan dan partai. Hasilnya tersusun panitia pusat yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro. Dengan anggotanya ada Sugito, tokoh PKI mewakili FDR, kemudian Sangaji dari Masyumi, kemudian ada Syabila Rasyad, Partai Nasional Indonesia, kemudian ada Nyonya A. Hilal, Kongres Wanita Indonesia, kemudian ada Tatang Mahmud, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, dan ada Benyamin, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Kalau dilihat, perwakilan golongan partai ini mencakup dari seluruh elemen. Dari pemuda ada, dari wanita juga ada, dari partai komunis juga ada, kemudian dari kaum agamawan juga ada, dari golongan agamawan, dari golongan agama Masyumi itu juga ada. Nah, perayaan Hari Kebangkitan Nasional itu berhasil diselenggarakan dan menghasilkan sebuah dokumen kesatuan nasional yang ditandatangani partai-partai politik, serikat buruh dan tani, organisasi pemuda dan golongan masyarakat, baik yang berdasarkan keagamaan, kebudayaan, keguruan, kewanitaan, perekonomian, kepanduan, persurat kabaran, kesenian, dan sebagainya. Dokumen tersebut menetapkan hari 20 Mei 1908 sebagai saat permulaan menggalang kesatuan sikap, program, dan tindakan. Jadi Pak Karno mengucapkan hal seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pro dan kontra. Ada dua tokoh, Pak Taufik Abdullah dan Pak Hilmar Farid. Menurut Pak Taufik Abdullah, perayaan Hari Kebangkitan Nasional adalah kasus ketika mitos dibangun dengan kreatif ditanamkan dalam kesadaran bangsa.
Sedangkan Pak Hilmar Farid berujar bahwa kita tidak mungkin mengabaikan peran Budi Utomo sebagai salah satu pelopor organisasi modern di Indonesia. Pro dan kontranya, teori pertama menurut Pak Taufik Abdullah menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah sebuah mitos yang dengan sengaja diciptakan. Penetapan kelahiran sebuah organisasi modern Budi Utomo yang kemudian jatuh di bawah pimpinan para priai birokrat menjadi partai yang konservatif adalah suatu jawaban yang imajinatif terhadap panggilan zaman. Sedangkan menurut Pak Hilmar, Budi Utomo pada 20 Mei 1908 punya hubungan benang merah dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesimpulannya, pertanyaan atau kesimpulan, kira-kira kalian lebih memilih yang kontra, memilih Pak Taufik Abdullah ataukah Pak Hilmar Farid? Ya kan? Kebangkitan nasional adalah sebuah mitos ataukah Budi Utomo tidak bisa diabaikan sebagai organisasi nasional modern, ya, organisasi modern, pelopor organisasi modern pertama di Indonesia. Tuliskan komentar kalian, ya, apakah kalian termasuk kelompok yang pro, kelompoknya Pak Hilmar Farid, ataukah kelompok yang kontra, kelompoknya Pak Taufik Abdullah. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.